Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak dan Ibu. Oke, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika pelaksanaan proses asesmen. Jadi dari hasil review beberapa video pelaksanaan proses asesmen, sebetulnya sudah cukup oke untuk kegiatan proses asesmennya, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kembali dalam men-share screen proses asesmennya. Oke, jadi di awal ketika pembukaan, silahkan di absen lagi pesertanya, di absen dengan menunjukkan absensi yang ada di slide pra-asesmen kemarin. Lalu Bapak dan Ibu mengkonfirmasi, oke, untuk yang hadir sudah sesuai dengan peserta yang telah melakukan pra-asesmen di hari kemarin atau tadi pagi. Oke, setelah di absen, lalu jelaskan safety induction-nya, lalu tata tertibnya lagi dalam kegiatan asesmen. Nah, oke, setelah itu baru dilanjut kegiatan asesmen untuk verifikasi portofolio. Jadi nanti peserta wajib menggunakan dua kamera atau peserta menggunakan cermin di belakangnya. Jadi nanti di ruang verifikasi portofolio itu ada 3 atau 4 ya. Jadi ada asesor, dua peserta dengan dua device, lalu admin LSP. Oke, saat verifikasi portofolio. Jadi, oke sebentar belum terbuka. Oke, silahkan ini di share screen. Jadi oke, Ibu Wilda Prihasti untuk namanya sudah sesuai ya, Ibu. Tolong dicek. Ibu memilih skema sertifikasi instruktur junior. Oke, kita akan melakukan proses yang telah saya jelaskan di pra-assessment, yaitu verifikasi portofolio. Jadi setiap dokumen yang telah Ibu lampirkan, saya akan cek eh, apakah dokumen-dokumen tersebut telah memenuhi aturan bukti, valid, asli, terkini, dan memadai. Oke, nah silahkan diawali dengan perkenalan secara detail dari si peserta, lalu penjelasan pengalaman kerja si peserta, dan silahkan Bapak dan Ibu menggali pengetahuan dari si peserta terkait dengan skema sertifikasi instruktur junior secara umum. Oke, setelah itu baru kita detailkan untuk tiap dokumen portofolionya. Oke, untuk ijazah silakan dilakukan verifikasi tentang ijazahnya, lalu sertifikat TOT-nya silakan diverifikasi apakah sudah VATM, lalu untuk surat pengalaman kerjanya juga diverifikasi apakah sudah sesuai. Untuk KTP dan pas foto tidak usah. Nah, di sini ada SKKNI fiber optik. Jadi, Bapak dan Ibu setelah melakukan verifikasi untuk persyaratan dasarnya, Bapak dan Ibu lanjut ke bawah. Jadi, tiap unit kompetensi silahkan Bapak dan Ibu tanyakan. Oh, oke, Ibu, di sini untuk unit kompetensi mengidentifikasi standar kompetensi dan kualifikasi kerja, Ibu melampirkan dokumen bukti apa? Nah, di sini kan masih kosong ya biasanya. Nah, silakan si pesertanya ditanyakan hal tersebut karena untuk memastikan bahwa memang si peserta paham dokumen yang dilampirkan itu untuk bukti unit kompetensi yang mana. Oke, setelah dijawab oleh si peserta, silakan Bapak dan Ibu pilih di sini sesuai dokumen yang dilampirkan. Setelah dipilih, nah ini kan valid, asli, terkini, dan memadainya kita harus gali.
baru Bapak dan Ibu buka matrix. Gimana matriksnya? Oke, silahkan dibuka matriksnya. Ini masih tahapan share screen ya, jadi tetap di share screen ke pesertanya. Nah, silahkan digali via ATM-nya. Untuk penggalian via ATM, saya yakin Bapak dan Ibu sudah mengerti dan paham bagaimana cara menggalinya. Nah, setelah digali, lanjut pengisian di sini. Apakah iya semua atau ada yang tidak? Nah, setelah itu lanjut lagi ke unit kompetensi kedua. Tanyakan lagi, untuk unit kompetensi ini dokumen apa saja yang Ibu lampirkan. Nah, itu nanti dijawab, silahkan dipilih. Jadi ini untuk memastikan kevalitannya ya. Apakah dokumen tersebut memang sesuai dengan kompetensi dari si peserta. Karena kalau peserta tidak bisa menjawab dokumen yang relevan dengan unit ini, maka peserta pun berarti belum mengerti, istilahnya belum valid dokumennya, belum menyatakan bahwa si peserta itu memang paham unit kompetensi ini. Oke, nah lanjut sampai dengan unit yang terakhir. Jadi konsepnya tiap satu unit buka dokumen, lalu lakukan verifikasi portofolio untuk melihat aturan buktinya sudah via ATM atau belum. Lanjut lagi ke unit kedua, sama seperti itu, lanjut sampai selesai. Oke, jika sudah selesai, silahkan dipilih unit kompetensi mana yang ada yang belum memenuhi aturan bukti. Nah, jika ada yang belum memenuhi aturan bukti, silahkan dipilih untuk substansi mana yang ingin ditanyakan. Ini tinggal di checklist ya. Nanti di checklist, tapi jika semuanya via TM, berarti ini tidak perlu di checklist di bawah. Jika semua via TM ya, itu tidak perlu di checklist. Dan di sini jangan lupa di checklist, lalu ditandatangani. Oke, perlu diingat ketika seluruh dokumen bukti Bapak dan Ibu nyatakan sudah memenuhi aturan bukti via TM, maka tidak diperlukan bukti tambahan pertanyaan wawancara. Jadi pertanyaan wawancara ini silakan diklik. Nah, oke. Nah, di pertanyaan wawancara ini di bawah bagian sini ketika semua via TM ya, atau dokumen yang sudah via TM itu diklik sudah terpenuhi pada saat verifikasi portofolio dan langsung diisi K, diklik K-nya. Nah, jika ada dokumen yang belum memenuhi aturan bukti, ini jangan diklik, yang ini jangan diklik, lalu tanyakan ke peserta pertanyaannya, lalu jawabannya silahkan ditulis pada kesimpulan jawaban, baru dipilih K. Oke, jika sudah semua, silahkan tanda tangani, lalu kirim hasil rekomendasi. Nah, nanti di sini masih merah nih, belum biru. Kalau peserta belum tanda tangan. Nah, peserta bisa tanda tangan kalau asesor sudah kirim hasil rekomendasi. Jadi di tiap menu ini ada kirim hasil rekomendasi. Jadi setelah tanda tangan, kirim hasil rekomendasi, peserta baru tanda tangan. Oke, jika ini sudah selesai dan semua peserta sudah dilakukan proses verifikasi portofolio dan pertanyaan wawancara, lanjut ke rekaman asesmen. Nah, di rekaman asesmen ini nanti semua peserta berkumpul dan Bapak dan Ibu memberikan rekomendasi hasil asesmennya. Apakah peserta tersebut kompeten atau belum kompeten? Nah, untuk ini tidak perlu di share screen, tapi langsung saja dibacakan rekomendasinya. Setelah dibacakan rekomendasi hasil asesmen, kompeten atau belum kompeten, silahkan dibuka satu-satu oleh asesor untuk tanda tangan, lalu di submit. Oke.
Oke, setelah selesai pembacaan rekomendasi, tanyakan ke peserta apakah ada penolakan atas rekomendasi yang telah diberikan. Jika ada penolakan, silahkan ajukan banding. Tapi jika tidak ada penolakan, silahkan minta peserta untuk lakukan pengisian umpan balik dan berikan pemahaman ke peserta bahwa umpan balik yang diberikan itu tidak akan mempengaruhi hasil. Jadi umpan balik ini dari peserta kepada asesor. Nah, ini juga nanti jadi instrumen untuk evaluasi asesor kompetensi di LSP INAS. Oke, setelah umpan balik selesai dan semuanya sudah mengisi, silakan ditutup kegiatan asesmennya dan berikan informasi bahwa setelah ini maka LSP akan mengadakan rapat pleno untuk menentukan hasil uji kompetensi Bapak dan Ibu, karena sifat dari yang saya berikan tadi hanya rekomendasi. Jadi keputusan finalnya tetap ada di LSP dan penerbitan sertifikat itu paling cepat 1 bulan dari tanggal pelaksanaan. Estimasinya bisa lebih cepat, tapi untuk estimasinya paling cepat 1 bulan. Dan nanti untuk pengiriman sertifikatnya nanti bisa dikirimkan ke provider lembaga pelatihannya jika memang melalui providernya dalam pendaftaran ujinya. Nah, silahkan ditutup kegiatannya, lanjut asesor untuk mengisi laporan asesmen. Oke, untuk laporan asesmen di sini, untuk aspek positif dan negatif silakan ditulis. Jika ada aspek negatifnya silakan ditulis. Lalu di sini ditulis ada penolakan atau tidak. Lanjut ditandatangani. Oke, selesai sudah tugas dari asesor. Jangan lupa untuk di menu rekaman asesmen di sini silahkan tambah link. Nah, link ini yang diberikan sama Mbak Ayu atau admin LSP. Link Google Drive ya. Nanti yang di dalamnya itu ada video-video rekaman proses asesmen, pra-asesmen, dan rapat pleno. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga pelaksanaan asesmen jarak jauh untuk selanjutnya sudah bisa lebih baik lagi. Oke, saya tutup kegiatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.